Gitu. Gini. Iya gitu udah kerekam. Ya udah. Gitu aja. Halo Ajis. Ya. Apa kabarnya Ajis? Apa kabar? Baik ya. Oke. Ini malam tahun baru gara-gara lo. Oh iya. Ini malam tahun baru 2025. 2026 ya. 2025. Ya 2025 ke 2026. Jadi gimana Jis perjalanan Dapur Letter selama dari awal sampai 2025 Jis? Perjalanan sih yang berjalan aja. Cuman kan di sini kan yang berjalan kan ini bunga. Iya, lo kan iya. bunga. Ini gimana nih ya kan tiba-tiba nongol bunga, formasi baru, terus kempen lagi punya apa? Saus tomat apa? Oh iya, ada The Sound Tomat, ada VIP, Nah, terus Toilet Sound. Toilet udah nggak lagi. Oh gitu. Iya. Jadi gue udah nggak di Toilet Sounds. Jadi aktifnya di yang lain, di bunga. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya. VIP ya, Oke. saus tomat. Oh iya, VIP teman. Nah, yang mana dulu yang mau ikut ceritain? Bebas. VIP dulu tuh kan VIP dong. Oh VIP. Nggak pakai tribun, nggak pakai festival. Oh, iya. Tahu VIP loh. Oke, VIP duluan ya berarti ya. Oke. VIP itu terbentuknya tahun 2025. VIP itu sebenarnya singkatan, Jis. Apa? Jadi Valen Irsya Papang. VIP. Oh jadi VIP Valen Irsyad Papang. Iya. Valen Irsya Papang. Nah, konsep VIP itu kan awalnya kita mau main lagu-lagu Nirvana kan. Gitu. Nah, udah gue pikir tadinya cuma mau bikin tribute aja gitu. Karena kan Papang kan ada The Tumble juga kan. Iya. Gitu. Jadi gue sama Papang kan memang di bunga bareng gitu kan. Cuman gue pikir karena kita suka Nirvana kan, jadi ya udahlah kita ayo bikin ini yuk, band tribute Nirvana gitu kan. Nah, band tribute Nirvana ternyata ketemulah sama Valentino. Nah, si Valen ini kebetulan dia kan orang kan kenal dia model, aktor gitu kan. Nah, padahal sebenarnya dia basis. Dia basis sudah lama, dia tuh punya band metal. Dia punya band punk juga dulu gitu, dan dia udah rekaman juga sama dia tuh vokalisnya dia tuh Andi Babas. Cuman gue lupa nama bandnya. Sebelum Gemuruh ya kalau nggak salah ya. Iya, jauh sebelumnya. Jadi produksinya juga sama Bang Pai. Jadi emang Valen itu basis. Cuman pada saat itu si Valen udah lama, dia berapa tahun udah bassnya tuh digantung aja gitu di rumahnya, ditaruh amplikasinya dianggurin, dia kayak fokus ke yang lain gitu kan. Udah terus tiba-tiba pas gua lagi mau bentuk Nirvana ini, awalnya tuh gue itu ngontek Nial Bunga dulu. Tahun berapa tuh? Tahun 2025. Tahun ini tahun 2025. Oh iya, guys, besok tuh itu udah tahun baru ya 2026. Jadi ini sekarang 2025 nih. Desember tanggal 31 ya. Jadi si Nial itu waktu itu gua kontak ya kan. Nah, Iya. sebelum Nial itu tadinya kita ngajakin Dul Jailani. Dul. Iya, cuman kan Dul sibuk ya kan. Jadi sulit lah gitu ngatur waktunya. Akhirnya gue kontak Nial. Ternyata Nial habis operasi lever. Nah, dia bilang sama gue pas gue kontak, gue ini nih habis operasi. Gue kalau main kayak Nirvana gitu, fisik gue belum kuat, dia bilang gitu. Akhirnya oh ya udah kalau gitu, ya udah cepat sembuh Nial, gue gituin. Nah, gue lagi mikir tuh, si Nial juga ngerekomendasiin temennya, siapa gue nggak tahu, siapa belum ketemu, belum sempet. Tapi abis itu gue lagi mikir, siapa ya basis tinggi gondrong keren. Iya kan, tinggi gondrong keren, siapa ya di otak gue? Oh, Valen.
Udah itu Valen gue telepon, dia lagi kerja biasa tuh, gue telepon, ngobrol gue kasih tahu Nirvana. Kata si Valen, siap gue belum pernah lo main Nirvana, dia bilang gitu. Iya, karena gue suka grunge tapi gue lebih suka yang kayak Alice in Chains, Sonic Youth atau Soundgarden daripada Nirvana. Gitu. Lo tau gak alasannya apa? Karena Nirvana terlalu mainstream katanya. Mainstream? Iya, ini kan idealis nih anak. Iyalah. Anak ini emang aneh, bro. Jadi kata dia terlalu mainstream nih, semua orang tuh Nirvana. Gue sukanya yang lain gitu. Gitu. Akhirnya gue bilang, enggak, kita main Nirvana. Ya udah sih, coba kirim lagu-lagunya. Gue kirim 10 lagu, bro. Nih kayak gini lah. Lo coba kulik. Ya udah sih, besok gue kabarin nih. Dia bilang gitu. Gue mesti nanya juga nih sama RI nih, dia bilang gitu kan. Dia nanya dulu. Oke, gue bilang gitu. Besok baru Sia, ayo kita gas. Oh ya udah. Nah, habis itu udah langsung latihan. Udah ada lagu? Belum ada. Belum. Lagu belum ada. Kita latihan pertama. Abis itu cuman beda berapa hari? 2 hari apa itu? Bunga lagi main di Wapres Bulungan. Nah kita diajakin jamming. Abis Bunga itu kan ada jamming tuh kali Wapres kan. Iya. Nah terus VIP tiba-tiba jamming di situ. Main Nirvana. Udah. Abis itu langsung manggung. Gitu. Gue belum masuk Bunga waktu itu. Belum. Nah cuman waktu itu gue udah ketemu Tony. Tony udah ngomong, iya. Lo kemana aja lo sih? Gue kehilangan nomor lo nih. Gini. Gue bilang, oh ya udah. Ntar kontek-kontekan Ton. Nah, sebulan apa 2 bulan setelah itu, baru dia ngontek gue, Sia, ayo main di Bunga. Ya, akhirnya gue ketemu lagi sama Papang. Kan Papang kan main di Bunga juga, jadi ketemulah sama Papang. Nah, yang formasi yang baru itu Nanta, basis Nanta Syehan, gitaris satu lagi selain Papang ada Angga The Potters. Oh iya. Jadi mereka angkatan Bunga 2025. Iya. Jadi kita semua beti lah, maksudnya beda-beda tipis masuk bunganya gitu kan. Nah, ya udah yang lama cuma Tony. Tapi lo itu ada saus tomat itu di sela-sela VIP atau sebelumnya? Oh, kalau saus tomat itu udah 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun abis udah 2 tahun yang lalu. Jadi lucu nih ceritanya. Tadinya tuh si Ablong, basisnya kan foundernya Saus Tomat itu kan. Nah ini gue ceritain dulu ya, kenapa namanya The Saus Tomat. Iya, saus tomat. Iya kan, The Saus Tomat. Gue juga nanya nih, aneh banget sih band The Saus Tomat gitu kan, Saus Tomat. Tadinya Saus Tomat doang lagi, yang naruh The tuh gue. Kenapa kok gue kasih The? Karena kalau kita cari di Google itu nanti ketemunya kayak saus tomat beneran bro, merek-merek ya kan, saus kan. Wah ini gue bilang nih kacau nih kalau kayak gini nih Google search ya kan. Ya udah akhirnya gue pakein The, baru deh tuh langsung ke band. Nah, kalau udah saus tomat langsung ke band. Nah gue tanya sama si Ablong, nih kenapa namanya saus tomat? Enggak, dulu sih namanya Chaos Tomat. Namanya Chaos Tomat. Cuman chaos itu kan konotasinya kan rusuh lah apa segala macam kan. Maksudnya kayaknya kayak agak negatif gitu. Jadi ibaratnya akhirnya diganti lah jadi saus tomat. Chaos Tomat jadi saus tomat. Wah, 180 derajat ya. Nah, Saus. iya, nasi pertamanya dulu itu anak-anak Young Offender. Iya. Nah, anak Young Offender ini lagi bikin acara di Dermaga. Bikin acara jamming ceritanya, silaturahim lah jamming. Di situ ada Evi Pangtat juga waktu itu. Iya. Evi Pangtat ada, nah si Ablong ini dateng. Ada Ondi juga, Ondi. Iya. Nah, jamming lah. Gue belum kenal sama si Ablong. Ablong basisnya, basis Saus Tomat. Gue jamming, gue kan hafal lagu-lagu Sex Pistols bro. Gue kan suka kan, iya kan emang gue suka banget kan Sex Pistols. Jadi gue hafal tuh lah drumnya Saus Tomat. Nah, gue jamming, si Ablong itu vokal bass waktu itu. Dan dia nyanyi sama main bass. Nah abis itu nyamperin gue karena gue hafal lagu-lagu Saus Tomat. Dia suka bawain Sex Pistols kan, Saus Tomat dari dulu. Jadi dia nyamperin gue, Sia, lu kapan-kapan main sama Saus Tomat ya?
Nah di otak gue jadi drummer. Kan lo drummer. Otak gue jadi drummer. Nah gue nanya gitu kan, gue nanya sama Ablong, ini lu bawain Sex Pistol belum? Iya. Terus vokalisnya kemana? Vokalis yang terakhir itu sekarang sibuk kerja di rumah sakit, dia bilang gitu. Jadi udah kagak bisa lagi ngatur jadwal ngeband, susah. Iya. Oh gitu. Jadi yang nyanyi siapa belum? Ya gue sambil main bass. Aneh banget lu bawain Sex Pistol pakai bass, gue bilang gitu. Iya kayak Green Day. Ya, makanya terus gue bilang, gue nyeletuk gini sama dia. Gini deh, coba ya, gue coba nyanyi. Kalau cocok suara gue Iya. di lagu lu pakai, gitu kan. Tapi kalau nggak cocok, ya udah gue jadi drummer aja. Iya. Gue gitu. Latihan lah gue, dikasih judulnya Jimmy Go, lagunya dia Jimmy Go. Gue kulik tuh 3 hari latihan bro. Nah abis latihan pertama kali itu, ternyata dia bawa kameramen, temennya dia. Jadi gue latihan pertama kali bawain lagu Jimmy, udah di shoot gitu. Gue bilang nih, anjrit kok serius amat gitu kan. Akhirnya gue nyanyi gitu kan, ternyata abis gue latihan pertama itu, mereka berunding sebentar, abis berunding, ya udah lo cocok jadi vokalis kita, udah lo nyanyi aja. Itu udah ada lagu ya? Udah ada ya. Jadi gue udah langsung jadi vokalis, tiba-tiba vokalis. Nah 2 hari kemudian latihan itu langsung dikasih tahu, saya 2 hari lagi take vokal lo. Nah jadi prosesnya sesingkat itu gue jadi vokalis. Berarti dia lebih punya album atau punya lagu berapa ya? Iya. Kan waktu itu udah keluar kan. Album pertama tuh Chaos to Mad. Itu udah keluar tuh. Sekitar 12 tahun yang lalu deh. Jadi lagu itu albumnya sempat beredar. Tapi masih vokalis yang lama. Kaset. CD. Kasetnya belum bikin mereka, tapi CD udah ada. Nah ya udah, akhirnya gue denger, gue pilih tuh ada 5 lagu, gue aransemen ulang juga. Jadi bagian-bagiannya ada bagian-bagian yang terlalu panjang menurut gue pangkas, terus gue bikin lagi lebih ringkas aja gitu kan, terus gue masukin vokal gue, gitu ceritanya. Nah, terus berarti sekarang tapi kemarin tuh Saus Tomat bawa pang ya, tribut atau apa? Nah kemarin itu kebetulan Altero Underground di Dungeon, ya kan, dia bikin suasananya mau bikin punk Christmas, jadi punk post punk, jadi tribute Sex Pistols sama tribute The Cure, gitu kan. Nah kita bawain Sex Pistols ya, tapi bawain lagu sendiri juga. Berarti ya lebih inspirasi ke Sex Pistols ya. Iya. Tapi lagu sendiri bawain. Bawain lagu sendiri. Dan ini kan kita udah lagi rekaman udah selesai nih sama AV Record. Tapi bukan langsung dari AV Record ya. Jadi ada 8 musik itu kayak AV Record juga, tapi dia kayak musik-musik yang rock apa segala macam, masuknya ke 8 musik gitu yang kira-kira yang nggak sama. Kalau AV Record kan dia lebih ke yang banyak kan pop ya kalau gue lihat ya. Ya pop sih banyak kan, Ya kan? sih ya. Hampir secara keseluruhan sih hampir ya pop sih. Nah yang rock-rocknya tuh dia masukin ke 8 musik, sama juga AV Record juga. Oh gitu. Cuman divisinya mungkin biar ya kayak dulu kayak Aquarius kan ada pop record tuh, ya kan? Iya, independent kan? Iya kayak gitulah modelannya. Kalau zaman musika dulu kan ada Rotor Corp. Ya kayak gitu deh kurang lebih. Berarti Saus Tomat itu ngajuin demo ke AV Record dong di tahun ini. Iya, bener. Jadi gitaris gue bawa demonya Saus Tomat. Habis itu mereka tertarik untuk sign Saus Tomat, udah langsung buat EP ya. 2026 awal 2026 insya Allah ada rilis. Iya udah gue liat itu ya kan, udah posting, keren ya label nih. Amin. Gue nggak tahu ya sebenarnya itu biar ada Saus Tomat ya, cuman karena ngeliat gue aja di situ udah masuk label nih. Tapi itu dari mereka ada peraturan atau memang ada yang harus diikutin nggak dari mereka ke kalian lah? Alhamdulillah
itu 8 musik Cafe Records dia ngasih kebebasan penuh. Jadi kita betul-betul ya kan mereka udah dengar lagunya dan alhamdulillah mereka percaya gitu sama kita. Jadi kita ibaratnya cuma di supervisi aja, tapi musiknya original dari Desa Somat gitu. Mereka tidak involve ngerubah ini ngerubah itu apa mereka nggak sama sekali nggak ikut campur sih. Jadi bener-bener pure Sostomat, ya udah begitu ya begitu adanya. Rencananya berapa lagu? 5 lagu sih. Iya, 5 lagu. 5 lagu EP ya, berarti Betul. itu musik Desa Stomat gitu ya? Iya, betul Jis. Keren juga loh. Sama kayak ini, kayak Dapur Letter, keren nih Jis. VIP gimana itu? Lu 2 band loh, sekarang 2 band. Nah, lucu nih, ya kan? Desa Stomat tuh. Iya, nah VIP nih, VIP nih. VIP nih, insya Allah bentar lagi ada rumahnya lagi sendiri. Udah ada lagu belum? Udah, EP juga, udah ada 6 lagu. VIP udah siap juga, udah siap tempur. Kemarin habis ketemu sama produser, ya kan. Terus habis itu udah dipilih 4 lagu. Jadi udah lagu kita udah 4, tinggal 2 lagi. Nah, kita garap lagi gitu kan. Kita garap 2 lagi, habis itu ya tahun depan rencananya kan kita rencananya mau ke Malaysia sama ke Bangkok juga kan buat promo. Oh, itu EP yang album. EP Berarti lu punya 2 band, 3 band yang bunga dong. sama Bunga iya. VIP, Desa Stomat, Bunga. Kok bisa ya? Bisa dan ternyata ya bisa. Beda posisi kan itu Iya beda. Tempat gue vokal, Iya. VIP gue drummer, Bunga gue drummer. Itu gimana sih ngebagi bilang bandnya, terus ditambah lu buat acara juga kan suka kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Iya, gue Lu bagi satu band, ya kan? Iya. Lu band berapa posisi? Iya. Lu lagi itu Saya satu lagi jadi sebenarnya gue itu proses belajar ya, yes. Jadi artinya maksud gue musik tuh turunannya apa aja, industrinya tuh apa aja, kreatifnya apa aja. Ya gue kan ibaratnya dari mulai perjalanan musik gue kan, dulu gue masuk karir profesional jadi musisi kan awalnya itu kan karena gue sign kontrak jadi band Hard Rock Cafe ya. Jadi dari tahun 2001 itu waktu itu umur gue 20 Jis. Umur gue 20 tahun tuh masuk ke 21 gue sign sama Hard Rock Cafe dan akhirnya gue bisa keliling-keliling Asia selama 7 tahun di Hard Rock Cafe itu. Dan jadi di situ gue belajar banyak gitu kan tentang aransemen, gue belajar tentang dunia entertainment ya gitu kan. Ya terus juga kan mainnya kan gak cuma di Indonesia, main di luar negeri juga. Jadi gue juga belajar juga ekosistemnya gimana. Dan waktu itu gue juga belajar Jis bahwa kenapa zaman dulu kalau gue main di luar negeri kayak gue main di Malaysia dan yang lain-lain itu kenapa gue harus pakai song list gue itu harus disetor ke Hard Rock Cafe. Wajib. Serius. Gue wajib tiap malam gue main lagu apa dan itu wajib disetor ke Hard Rock Cafe. Waktu itu tahun 2001. Dan ternyata gue baru tahu sekarang, belum lama ini ya, ternyata itu sistem royalti udah jalan dengan teratur. Lebih duluan di sana dong. Yes. Itu di mana itu, di negara mana? Ya di kebanyakan negara Asia, tapi waktu itu ibarat gue paling sering kan main di Malaysia. Iya. Ya, jadi di Malaysia itu aja di Hard Rock Cafe-nya udah wajib. Jadi gue kasih song list setiap malam. Tapi apakah memang semua home band di sini begitu? Apa memang peraturannya memang udah ada diterapin seperti itu? Kalau menurut gue sih Indonesia agak telat ya dari sistem ya. Tapi insya Allah sekarang ini lagi dicoba diperbaikin. Gue percaya mungkin tahun-tahun ke depan ini sistemnya daripada sistem dari royalti, dari sistem mekanisme hukumnya di Indonesia akan lebih baik. Kan ini kan ada pejuang-pejuang yang sekarang lagi berjuang kan untuk dari lo alamin aja di 2001 udah kayak gitu. Udah kayak gitu di luar. Jadi Kita belum ya? kita terlambat. Gitu loh. Gitu. Kenapanya? Ya kan kita nggak pernah tahu ya gitu kenapa gitu kan. Emang sengaja untuk nggak dibikin
sistem atau memang sistemnya terlambat? Orang Indonesia tuh pinter-pinter loh, Jis. Soalnya kan lu kan IO juga kan, jadi mengetahui atau memang mempelajari algoritma sistemnya seperti apa, bagaimana. Gue belajar pelan-pelan, Jis. Ya kan? Belajar dari pelan-pelan. lo dari awal band terus tiba-tiba lo bikin atau memang buat IO itu kapan tuh? Kalau IO tuh gue kan sebenarnya dari sebelum pandemi sih. Iya, dari 18, 19, 20. 2015-an ya. Dari 2013, 2014. Ya itu gue udah mulai bikin acara-acara kayak di Atro Cafe, gue bikin tribute, gue bikin mini konser. Belum ya, skala besar belum. Artinya gue belum ada kesempatan untuk bikin yang besar. Tapi nanti kedepannya insya Allah gue bisa bikin yang dalam skala besar dan gue bisa jadi promotor. Gue cita-cita gue jadi promotor. Nah waktu itu ada kesempatannya sebenarnya waktu itu, gitu kan. Di tahun ini juga gitu kan. Jadi gue sama teman gue, dia nawarin, ayo sih datangin Sex Pistols. Kemarin habis Lebaran jadwalnya, udah gue approach juga gitu kan. Cuman jadwalnya mereka ternyata Sex Pistols itu kan vokalis barunya Frank Carter namanya. Dia itu habis tur Australia, ketemunya itu jadwalnya mepet ya, memang agak mepet. Jadi agak berat juga dan dapat jadwalnya kalau misalnya bisa main di Jakarta itu pas 10 hari setelah Lebaran gitu. Jadi agak riskan juga waktu itu. Jadi ya belum jodoh lah. Ya lumayan sih. Ya bismillah ya, semoga tahun depan atau tahun berikutnya bisa beneran gue bisa jadi promotor juga. Amin. Selain jadi musisi, Jis. Amin. Iya, karena kan lo anak band juga, IO juga. Tapi secara globalnya nih yang memang enak itu dua-duanya itu yang lo pelajarin apa yang lo dapet nanti buat di kedepannya gitu kan. Buat nanti kan kedepannya seperti apa, bagaimana lo sebagai anak band kan ada 3 band kan. Iya. Yang lo jalanin terus sebagai IO nanti buat jadi ininya lo sebagai apa buat nanti kedepannya. Gini ya, mungkin kalau sebagai player kan ibaratnya sebagai player itu kan kita memaksimalkan apa yang kita bisa nih, kita bakat seni yang kita punya gitu kan. Jadi ya sampai gue semampu gue bisa main musik, gue pasti berkarya, udah pasti. Cuman kan selain berkarya juga, gue juga suka tuh, gue ngefans juga ada band-band yang gue suka itu, ya gue seneng mainin musik mereka juga. Jadi gue seneng main tribute juga, tapi gue juga seneng berkarya juga. Jadi dua-duanya jalan gitu. Juga nanti kalau urusan IO ya mudah-mudahan gue bisa melangkah lebih jauh sih kalau IO gitu untuk masa depan. Ada lumayan berat. Ya? Lumayan berat. Pasti. Lumayan berat kalau nggak tahu. Pasti. Kalau nggak tahu nggak mempelajari kan susah gampang loh. Ya. Pasti Jis. Tapi kan kalau kita mau belajar, insya Allah bisa Jis. Gitu kan. Gitu kan kita kan selagi di situ ada usaha, di situ pasti ada jalan. Pokoknya manfaatin apa yang kita punya, maksudnya dalam artian network, kita punya kemampuan, atau kalau di musik ya kita bisa main apa gitu kan. Ya udah kita maksimalin aja gitu apa yang kita punya. Gue juga belaga gila aja jadi vokalis tiba-tiba kan gitu, modal nekat juga Jif gitu. Iya gila kayak siapa Setfish ya? Setfish siapa? Jadi Rotet. Iya pokoknya itulah gue ngeliat wah keren. Ntar malah main lagi bunga. Jadi drummer jadi beda ya depan sama belakang. Nah iya jadi ya gue juga ibaratnya gue cuman mau ngeband juga sama musik-musik yang gue suka aja ya karena musik-musik yang gue mainin yang gue suka. Bunga gue suka lagu-lagunya Bunga Dari kapan? udah lama dari zaman album pertama. Itu gue suka lagu-lagunya Bunga gitu kan. Dan kebetulan kan yang main teman-teman gue juga. Jadi anak-anak Bunga ya teman-teman gue juga yang dulunya. Gila itu keren tuh. Iya, jadi ya mungkin nih perjalanan musik gue juga gue harus main juga sama Bunga sekarang gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya langgeng gitu kan. Terus karyanya juga bisa lebih banyak.